Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Anda senang menjadi seorang guru? Menurut saya, yang membuat saya senang menjadi seorang guru, yang pertama, menjadi seorang guru itu sangat menyenangkan. Alasannya, yang pertama, ketika menjadi seorang guru, wawasan saya akan selalu luas dan menuntut saya untuk selalu belajar dan terus belajar. Yang kedua, menjadi seorang guru memiliki peran penting bagi masa depan orang lain. Yang ketiga, menjadi seorang guru memiliki jam kerja yang bisa sangat fleksibel waktunya. Yang keempat, menjadi seorang guru menuntut saya dan melatih saya untuk memiliki kesabaran dan dapat menyalurkan kecintaan kepada anak-anak. Hal inilah yang membuat saya sangat senang menjadi seorang guru, di mana saya bisa berbagi, bisa bermain, dan mendapat hiburan baik dari siswa ataupun dari teman-teman guru lainnya. Yang kedua, selama menjadi guru, tantangan terbesar apa yang pernah Anda hadapi dan bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Ketika saya menjadi seorang guru atau selama saya menjadi seorang guru, tantangan yang pernah saya hadapi yang paling besar adalah yang pertama, kurang persiapan di dalam mengajar. Kurangnya persiapan di dalam mengajar sangat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Nah, solusinya, guru harus terampil di dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik siswa yang dihadapi. Guru dituntut harus mempersiapkan diri yang bertujuan supaya materi belajar yang diajarkan dapat tersampaikan dengan baik. Dan solusi yang kedua, membuat rancangan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan supaya ketika mengajar di depan murid tidak terlalu kaku. Yang kedua, tantangan yang pernah saya hadapi adalah kesulitan di dalam memahami setiap karakteristik siswa. Maka solusi yang saya buat adalah saya harus melihat siswa yang kurang baik di dalam kelas. Seperti contohnya, mereka suka tertidur, ribut, ataupun tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, cara saya supaya berjalannya pembelajaran itu dengan baik dan lebih konsentrasi, maka saya membuat kelas itu menggunakan metode pembelajaran yang lebih mendekatkan siswa kepada perkembangan kreativitasnya, seperti membuat belajar sambil bermain atau membuat games di dalam kelas. Kemudian membuat umpan balik dari siswa dan juga guru dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah siswa untuk terus mengeluarkan pendapatnya.
Kemudian tantangan yang ketiga adalah yang pernah saya hadapi, di mana konsentrasi siswa sangat kurang. Dan faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi ada banyak, baik dari lingkungan ataupun dari internal dalam diri siswa sendiri. Nah, cara yang saya lakukan ketika menghadapi siswa yang seperti ini adalah dengan mengajak siswa mengamati alat peraga yang boleh digunakan oleh guru sebagai alat untuk pembelajaran dan mengasah konsentrasi siswa untuk memahami pembelajaran itu dengan baik. Yang ketiga, statement. Semakin banyak jam terbang, makin sedikit persiapan materi yang dibutuhkan sebelum mengajari sebuah kelas. Bagaimana tanggapan Anda terkait statement di atas? Menurut saya, statement di atas masih kurang tepat. Semakin banyak jam terbang, seharusnya seorang guru harus benar-benar mempersiapkan dirinya di dalam mengajar di kelas. Karena kurangnya persiapan di dalam pembelajaran, hal itu membuat kegagalan di dalam membentuk kepribadian siswa di dalam kelas, di dalam proses belajar dan mengajar. Karena persiapan materi saat sebelum memulai kelas itu sangat penting bagi seorang guru, sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik, tidak kaku, dan berjalan secara otomatis. Jadi semakin banyak jam terbang kita, seharusnya kita boleh semakin lebih aktif dan lebih semangat dan lebih mempersiapkan materi yang dibutuhkan sebelum mengajar di sebuah kelas. Menurut pertanyaan yang keempat, menurut Anda kelas yang tidak kondusif itu yang seperti apa? Lalu bagaimana cara Anda menyikapinya? Yang pertama, menurut saya kelas yang tidak kondusif itu adalah tidak adanya umpan balik yang baik dari siswa dengan guru, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan sesama temannya, atau siswa dengan siswa. Nah, cara saya untuk membuat atau mengembalikan kelas itu kembali kondusif adalah yang pertama, menurut saya seorang guru harus membuat susunan ruangan yang berbeda, baik dari cara bangku, cara tempat duduk siswa, meja, sampai kepada tahap pembelajarannya. Kedua, memperbanyak interaksi di dalam memancing ide anak dan memberikan kesempatan kepada si anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Mengapresiasikan setiap pendapat yang diutarakan oleh siswa dengan memberikan tepuk tangan atau hadiah. Yang selanjutnya, seorang guru harus memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Kemudian agar kelas selalu kondusif, guru harus bersikap adil, memberikan perhatian yang sama kepada semua anak yang ada di dalam kelas tanpa membeda-bedakan agama, adat istiadat, jenis kelamin, ataupun warna kulit. Yang artinya seorang guru harus memberikan perhatian yang sama kepada semua anak.
Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara yang Anda lakukan untuk mempersiapkan materi ajar di kelas online dan di kelas offline? Menurut saya, cara mempersiapkan materi ajar di kelas online yang pertama, seorang guru harus bisa memastikan tempat yang kondusif di dalam melakukan pembelajaran online, seperti memperhatikan internet sudah terkoneksi dengan baik dan sudah dapat terhubung dengan baik. Kemudian, yang kedua, mempersiapkan catatan untuk setiap materi-materi penting yang akan disampaikan pada saat pembelajaran online. Yang ketiga, memastikan seorang guru harus online terlebih dahulu sebelum kelas dimulai. Ketiga, mencari kegiatan agar siswa dapat berkonsentrasi seperti menampilkan video pembelajaran yang dapat dilihat dan dapat dicermati oleh siswa, dan menciptakan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint atau yang lainnya. Kemudian cara mempersiapkan materi ajar di kelas offline, menurut saya seorang guru harus memiliki metode mengajar yang tepat, yang artinya guru harus menghubungkan materi yang disampaikan dengan metode yang akan dipakai untuk mengajar. Yang kedua, seorang guru harus membuat skala prioritas dan merancang media pembelajaran yang menunjang materi yang akan disampaikan pada saat kelas offline. Yang artinya, persiapan seorang guru dituntut dan sangat penting untuk membuat pembelajaran lebih berhasil dan mendapat interaksi yang baik dari siswa ataupun guru ataupun juga siswa dengan siswa. Sehingga dengan pembelajaran yang kita sampaikan menuntut siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan berpendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban dalam pertanyaan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.